Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Oh, oh, oh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Wajah sukacita, amin. Wajah penuh syukur, amin. Coba lihat kanan kirinya. Apakah bersyukur hari ini? Harus bersyukur, amin. Karena Tuhan sampai hari ini juga selalu setia kepada kita. Dan tadi sangka-sangka hari demi hari apapun yang terjadi kita bisa lewati, amin. Itu semua karena kebaikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Kuasa-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya janji-Mu tak pernah terlambat untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia Tuhan. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Terima kasih. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Kau yang terbesar. terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat Tuhan. Janji-Mu selalu tepat, selalu iya dan amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Yesus, Kuasa-Mu terlebih besar. oh Tuhan.
Haleluya. Ku percaya Kau yang bekerja untuk datangkan kebaikan. Amin. Yes. Haleluya. Mari katakan dengan imanmu, ku percaya. Oh, Kau sedang bekerja di tempat ini Tuhan. Haleluya, datangkan kebaikan. Amin. Haleluya, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Mari pagi hari ini nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kuasa-Nya yang terbesar. Tak ada yang dapat menandingi, tak ada yang dapat mengalahkan. Dia selalu ada, Dia selalu setia, Dia selalu menjadi penolong terdepan di kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Benar Tuhan, Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, 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 oh kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu besar Tuhan. Tuhanku terlebih Amin. besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Yes. Tuhan. Pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat Tuhan. Yes. Terlambat janji-Mu ya Oh Tuhan, hidup. Beri tepuk tangan dan kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Sebab Yesus baik, Yesus dahsyat. Kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu melimpah. Hanya Kau segalanya Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, bersyukur, bersyukur. Kami punya Allah dahsyat seperti Engkau. Bersyukur, bersyukur, Kau adalah penolong ajaib. Bersyukur, bersyukur, Kau segalanya. Oh Tuhan, Kau luar biasa. Kau nyata di hidup kami. Kau baik, Kau selalu baik untuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus segalanya. Oh Tuhan, besar nama-Mu, besar kasih-Mu. Kami mau memuji, menyembah Yesus.
dahsyat, kasih-Mu luar biasa. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau segalanya, Kau tak terhingga, dahsyat besar, Kau Raja atas semesta. Haleluya Tuhan. Oh bersyukur, bersyukur. Terima kasih. Mari renungkan pagi hari ini. Tuhan sudah baik untuk kita. Renungkan bahwa sampai hari ini kita masih bersyukur tepat ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita lalui hari ini ada kegagalan. Tetapi kalau kita sadari kegagalan tersebut tidak pernah sampai membuat kita terjatuh bahkan tersungkur. Karena Tuhan ada dengan kita. Bahkan ketika kita mengingat kegagalan-kegagalan yang kita lihat, itu justru membawa kesuksesan yang berasal daripada Tuhan. Kita mau tenang melewati badai kehidupan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, yes, hati, amin. menyembuhkan yang terluka. Oh Tuhan, bersamamu, Bapa. mengalir kuasa-Mu Tuhan Kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang kekal. Oh Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Yes, bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita mau katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia. Haleluya. Kau yang pulihkan hati kami, Kau yang tenangkan. Amin. Haleluya. Bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir. Kau hadir di sini, Pulihkan hati kami, pulihkan hati, sembuhkan yang terluka. sembuhkan yang terluka. Kami mau tenang lewati badai bersamamu Tuhan. Oh Tuhan, ku kan tenang. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi ku kan tenang Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kemuliaan dan dahsyat untuk
nama Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena Kau adalah yang luar biasa. Kau adalah penolong kami. Kau yang selalu sertai kami. Kau yang selalu jaga kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami tempat ini rindu Tuhan, Engkau beracara di tempat ini, bersuara di hati kami melalui firman-Mu, melalui pujian yang kami angkat, agar ketika kami Tuhan di luar sana, kami bisa menjadi kesaksian atas nama-Mu Tuhan, menunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada keluarga kami, menunjukkan kepada teman kami bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau lah yang baik, Kau layak kami sembah Tuhan. Bersyukur punyalah seperti Engkau. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa jahat Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari lihat kanan kirinya. Lihat lagi. Tadi sebelum ibadah sudah lihat-lihatan. Sekarang kita mau lihat lagi kanan kirinya. Sudah cantik, sudah ganteng. Sambil berikan salam. Tuhan Yesus sayang engkau. Tuhan Yesus sayang engkau. Sekali lagi salaman lagi, katakan Tuhan Yesus penolongmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau bergoyang buat nama Tuhan kita. Kita mau stop berpikir aneh-aneh. Kita mau fokus sama Tuhan kita. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Gak boleh stres, boleh stres, frustasi dan depresi. Semua itu gak ada gunanya. Amin. Pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh. Yes. Daripada pikir yang aneh-aneh. Amin. Penting sekali, penting sekali, penting sekali firman Tuhan. Penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Amin. Jangan stres-stres, amin. Jangan depresi karena ada Tuhan Yesus. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Beta sing boleh khawatir. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Tuhan berjanji selalu menyertai. Pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Firman Tuhan. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Amin. Siap-siap, jangan malas, amin. Jangan malas, amin. Hey, jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Kita mau renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Itu sangat Sekali lagi, sekali. tengok kanan kirinya, katakan jangan malas. Hey, jangan malas. Dilarang
malas baca Alkitab. Kita mau renungkan firman Tuhan setiap hari. itu sangat penting sekali. Sekali lagi penting sekali. Penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Kita mau renungkan Firman Tuhan setiap hari. itu sangat penting sekali. Itu sangat penting sekali. Itu sangat penting sekali. Haleluya. Haleluya. Rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Amin. Amin di sini karena di sini. Amin. Kita mau introspeksi, kita mau lebih rajin lagi baca Alkitab. Amin. Tuhan Yesus, langit dan bumi tetap memuji Dia. Amin. Woo! Haleluya. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Jesus, langit dan bumi selalu memuji-Mu. Oh. Amin. Woo. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Kau ciptakan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Amin. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Tuhan dan Raja. Haleluya. Kita akan mulai pujian dari awal. Kau dahsyat Tuhan. Kami semangat untuk memuji Engkau. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya bersama-sama. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Yesus Kristus Sang Penebus. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ku puji, ku sembah. haleluya. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kami mau memuji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat katakan ku puji. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya.
Haleluya, dahsyat nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Dan kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kau yang luar biasa Tuhan, kami siap memberi. Hanya di dalam nama saya kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan maha besar. Kami mau bercerita terus tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Engkau yang maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari kita ceritakan pada seluruh dunia. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Engkau Tuhan, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya Tuhan di antara segala bangsa. Karena perbuatannya selalu ajaib. Sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Terima kasih. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Sungguh telah banyak Tuhan rancangan yang selalu Kau sediakan untuk hidup kami. Penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna itu pun juga nyata di dalam hidup kami. Namun kadang kami lupa untuk bersyukur kebaikan-Mu yang selalu ada untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa yang Kau perbuat. Terima kasih di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. ku mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Di dalam hidupku, Rancangan-Mu Tuhan indahmu selalu terjadi. Amin. di hidupku. Karena Kau Bapa mengerti Tuhan, mengerti hidup kami. Segala yang ku perlu, Wow, kasih-Mu sempurna. kasih-Mu sempurna. Amin. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya Tuhan, ku mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, Karena kasih setiamu. setiamu di dalam Haleluya. hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur, Engkau baik Tuhan. Bersyukur Yes. Bapa. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. bersyukur Haleluya. Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan, Hatiku takkan gentar, sebab kami tahu tangan-Mu kuat menopangku Tuhan. menopangku. Ada lembah kelam, ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku kuat
Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersama-sama Bapak Ibu, ku bersyukur Bapa, yes. ku bersyukur. Ini pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu. Buat Oh, kami kasih bersyukur setiamu karena di kasih dalam setiamu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ku bersyukur. Ampuni kami Tuhan. Oh, kami mau bersyukur. Bapa, Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Tuhan, Oh Yesus, kasih setiamu terima kasih. dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari katakan ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Saya percaya kepada hamba. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Ini hati kami ya Tuhan, yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Engkau. Karena kami menyadari dan tahu semua yang terjadi dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam diri kami Tuhan. Kalaupun sampai hari ini kami dapat mampu bernafas, kami dapat hidup sehat hari ini, kami diberkati hari ini Tuhan. Bahkan kami mampu melangkahkan kaki kami dari rumah menuju rumah-Mu ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bahkan keluar dari hati kami yang dalam, yang menyadari betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Karena langkah hidup kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Dan hari ini kami ingin tunjukkan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Melalui pujian-pujian dan penyembahan-penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan juga memberikan hati dan pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, untuk suara-Mu boleh berbicara dalam hidup kami. Karena itu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau mengurapi kami Tuhan, untuk menikmati firman-Mu, untuk kami mampu bercakap-cakap dengan Tuhan tentang Engkau yang besar dalam kasih dan setia-Mu itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih dalam Kristus. Shalom. Kita bersyukur bisa berjumpa, bahkan ini kita bisa beribadah bersama. Ya, saya pernah berkunjung ke tempat ini, tapi baru kali ini saya bisa menyampaikan sharing firman Tuhan. Ya, saya diberikan tema tentang kebiasaan bersyukur dan bersungut-sungut. Saudara, ketika saya membaca tema ini tidak asing buat saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat orang yang punya kebiasaan bersyukur itu seperti apa. Kalau saudara bisa menjalani dalam hidup keseharian, selalu mengucapkan atau keluar dari perkataan mulut kita kata-kata seperti terima kasih dalam hidup, itu berarti menandakan hidup saudara punya kebiasaan selalu mengucap syukur. Entah apapun, saudara bangun pagi, melihat hidup, melihat anak, melihat keluarga, melihat diri kita sendiri bisa bangun lalu saudara terima kasih Tuhan. Atau saudara ketika menerima berkat dari orang lain,
ya entah itu berkat dalam bentuk materi atau non materi, penguatan, saudara selalu ucapkan balik terima kasih. Ya, itu menunjukkan ciri bahwa orang itu selalu tahu apa arti yang namanya bersyukur. Nah, kalau bersungut-sungut, ya itu gampang sekali melihatnya. Kalau orang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit capek katanya, dikit-dikit merasa bahwa sesuatu itu kok tidak mengenakan dalam hidup, ya itu orang pasti punya kebiasaan hidup selalu bersungut-sungut. Nah, hari ini kita mau melihat lebih dalam lagi apa yang dikatakan firman Tuhan dari beberapa pengalaman yang ditulis dalam Alkitab tentang dua kebiasaan ini, supaya kita bisa memahami apakah hidup kita ini memang harus diwarnai rasa bersyukur atau setidaknya harus ada yang namanya bersungut-sungut ya. Nanti kita pilihan itu ada pada kita ketika kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya ingin membaca dalam dua ayat dari tema kita, Mazmur 136 ayat yang pertama dan Filipi 2 ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan bagian pertama terlebih dahulu ya, Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kata pemazmur ya. Lalu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi demikian, Filipi 2:14. Lakukanlah segala sesuatu, jadi bukan sebagian, segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam Filipi 2:14. Dari dua bagian ini menunjukkan bahwa memang ada dua sikap, dua perilaku yang dilakukan oleh orang percaya. Karena yang satu yang berbicara adalah seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ada nggak kebiasaan itu? Ada nggak perbuatan itu yang kita jumpai dalam keluarga, dalam masyarakat sosial kita, atau bahkan dalam gereja yang suka bersungut-sungut? Biasanya apa sih yang bersungut-sungut suka kita jumpai? Kalau orang merasa semua dilakukan seorang diri. Ada nggak di Alkitab contoh yang kayak gitu? Ada kan? Maria dan Marta. Apa kata Marta? Tuhan, kok saya kerja sendiri sementara Maria kerja capek. Maria kerja hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Dan sering kali saya jumpai dan dengar kayak gini ini biasanya setelah Natal atau pas lagi Natal ngurusin sesuatu. Lalu belakang baru dia, waduh, yang kerja kok saya sendiri ya, capek rasanya. Yang ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin. Orang seperti ini kan kebiasaan sering muncul dalam hidup kan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa kalau kita lakukan segala sesuatu, jangan dengan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Kenapa? Ingat kata-kata Rasul Paulus juga dalam Kolose 3:23. Lakukan segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kuncinya saudara, kalau melakukan segala sesuatu. Sehingga kita mampu dan tahu seperti Raja Daud katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apa yang diingat kebaikan Tuhan, kata Daud? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita mau melihat, apa sih makna dari kata bersyukur? Apa makna dari kata bersungut-sungut ya? Nah, kalau garis besarnya, dalam KBBI bersyukur itu berterima kasih, mengucapkan sesuatu sebagai imbalan terhadap apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dilihat, sehingga dia bisa mengungkapkan berterima kasih. Yaitu KBBI katakan bersyukur itu berterima kasih. Tapi makna yang lebih dalam lagi dikatakan ini, bersyukur itu adalah melihat segala sesuatu dari sisi positif. Jadi orang kalau melihat segala kejadian, segala situasi yang mengena dalam dirinya dan melihatnya dari sisi positif, dia pasti keluar kata mengucap syukur. Entah enak, entah tidak. Kalau dia lihatnya dari sisi positif, dia pasti akan bisa tahu apa arti bersyukur. Artinya dalam hidup ini selalu optimis. Ya. Yang kedua, efeknya apa? Kalau orang sering bersyukur, orang bisa mengucap syukur. Itu punya efek, punya dampak. Hidupnya selalu bergairah. Kenapa bergairah? Karena dia tahu berterima kasih, dia tahu rasa bersyukur. Gak ada sesuatu yang rasanya pesimis menghadapi hidup. Enggak, dia optimis. Ini ekonomi lagi turun. Itu dunia. Tapi aku dalam pemeliharaan Tuhan. Kata tadi, aku dalam kasih setia Tuhan. Maka hidup perlu bersyukur. Melihat kejadian, melihat sesuatu apapun, dia pasti melihatnya secara sisi positif. Sehingga itu bisa berubah. Dampaknya, efeknya itu adalah hidupnya selalu punya gairah. Enggak lemes-lemes, enggak
orang bersungut-sungut itu kan malas-malasan, ya kayak nyanyian pujian tadi itu, melakukan segala jangan malas-malas ya. Baca Alkitab itu rasanya semangat sekali. Kenapa? Karena dia tahu dia bisa baca itu karena anugerah Tuhan. Ya. Karena banyak orang yang nggak bisa baca Alkitab, saudara. Padahal gampang sekali kan didapat, tapi dia nggak bisa baca Alkitab. Bukan karena dia nggak bisa baca buta huruf, enggak. Karena dia memang nggak punya kemauan untuk membaca. Karena dia nggak tahu rasa bersyukur bahwa hidupnya karena anugerah Tuhan. Lalu apalagi dampaknya? Senang mencoba, tidak takut salah. Itu orang bersyukur kayak gitu. Ya, lalu mudah berdamai dan selalu antusias dalam hidupnya. Orang bersyukur punya ciri seperti itu. Lalu berhati-hati untuk tidak gagal. Ya, tidak sembrono kalau melakukan segala sesuatu ya. Karena dia tahu bahwa semuanya itu dari Tuhan. Tidak mudah menyerah dan berputus asa. Itu kata bersyukur dari makna yang lebih dalam. Lalu bersungut-sungut. Ya, kedua, next berikutnya bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dimaknai bahwa melihat segala sesuatu dari kebalikannya tadi. Dari sisi negatif. Ada kejadian apapun, ada situasi apapun, dia selalu lihatnya dari sisi negatif. Nanti kita akan lihat pola ini, perilaku ini dialami oleh sebuah bangsa bernama Israel. Nah, orang yang pesimis dan penuh kekecewaan. Biasanya orang yang bersungut-sungut itu selalu isinya dalam hati dan pikirannya itu selalu kecewa, selalu pesimis. Nanti ada bilang nyalain orang, nyalain Tuhan, semua salah pokoknya di mata dia. Itu orang yang bersungut-sungut kayak gitu. Ya. Efeknya apa? Dampaknya orang yang punya kebiasaan ini ada mudah baper, membawa perasaan segala sesuatu itu udah pokoknya kayaknya ngomongin saya itu ya, kayaknya kena ke saya ya, kayaknya berbagai macam yang negatif aja yang dalam pikirannya ya. Lalu yang kedua, tersinggung, gampang tersinggung dan mau menang sendiri. Saudara bisa temui kan? Orang yang suka ngeluh itu biasanya maunya apa yang diomongin, apa yang dimauin harus diturutin, maunya menang sendiri kayak anak manja gitu ya. Anak manja itu kan apa aja kalau nggak diterima, nggak didapat, dia nangis, dia gulung-gulung, dia goyang-goyang, semua digoyang-goyang. Ya kalau ada jemaat kalau nggak diturutin, ya nggak kemauan nggak anu, semua gereja digoyang-goyang. Apa aja kegiatan ini udah merasa bahwa itu merugikan semua aktivitasnya ya. Lalu yang kedua, biasanya kurang gesit dan peraku, terkadang mudah putus asa. Ya orang yang suka bersungut-sungut itu gampang putus asa orang seperti ini ya. Karena takut mencoba sesuatu yang baru. Tidak kreatif. Orang yang bersungut-sungut itu enggak kreatif. Karena enggak pernah lihat segala sesuatu dari sisi positif. Lihatnya selalu negatif. Maka enggak ada kreativitas dalam dirinya yang mengembang untuk sesuatu yang baru. Menunggu berkat datang, tidak berusaha membuka kesempatan baru. Itu orang selalu bersungut-sungut kayak gitu. Diem nunggu. Kalau enak dia baru nikmati senangnya. Tapi kalau enggak enak dia marah. Ya. Karena dia maunya enak terus. Enggak boleh ada yang tidak enak yang dialaminya. Dua bagian ini yang kita melihat tentang hal yang bersyukur dan bersungut. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi. Kita belajar terlebih dahulu tentang bersungut-sungut. Ya, kebiasaan bersungut-sungut. Next. Ya. Ketika kita mendengar tentang kata bersungut-sungut, kita akan mengingat perilaku yang namanya bangsa Israel. Saat di padang gurun, itulah gambaran lengkap tentang perilaku dan kebiasaan bersungut-sungut. Karena kalau kita baca Alkitab, perjalanan dalam Keluaran itu ya, keluar dari Mesir menuju Kanaan, isinya itu selalu bangsa Israel yang bersungut-sungut. Gambar ini gambaran besar tentang perilaku umat Tuhan. Yang memang ada banyak hal, nanti kita akan lihat ada 5 poin bagaimana proses perjalanan itu. Ada yang membuat Musa marah, ada yang membuat Tuhan marah ya. Karena apa? Karena kebiasaan bersungut-sungut. Nah, ini kita akan pelajari. Apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel tersebut tentang sikap perilaku mereka yang suka bersungut-sungut. Nah, kita mau baca bagian yang pertama. Keluaran 15 ayat yang ke-23 dalam slide itu ada ya. Dikatakan demikian. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Ayat yang 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ciri yang pertama orang bersungut-sungut hatinya kayak apa? Nih, hatinya kayak bangsa Israel. Dia haus, mereka mau minta minum. Lalu dikasihlah minum. Ya, ada air di sana. Lalu mereka menikmati. Tapi ketika dinikmati, tidak seperti yang dia
harapkan. Maunya kan minum air gunung itu, air padang gunung yang bening itu seger. Tapi di sana didapati rasanya pahit. Maka dikatakan seperti ini. Orang yang bersungut-sungut itu punya karakter atau ciri yang pertama, ketika tidak terpenuhi kepuasan hatinya, dia selalu berharap menikmati sesuatu yang baik, tetapi mendapati situasi yang berbeda. Ya, kadang-kala ketika dia mengharapkan sesuatu yang baik, tapi ketika menghadapi sesuatu, menghadapi situasi yang dihadapinya itu berbeda dengan apa yang diharapkan, maka keluarlah yang namanya sungut-sungut. Kita temukan dalam kehidupan bangsa Israel yang pertama ini, dalam Keluaran 15 ayat 23. Mereka haus, mereka butuh sesuatu pada saat itu. Tapi ketika berada dalam situasinya, kenyataannya, lalu mereka meminum air untuk memuaskan dirinya dan tidak terpenuhi, maka mereka bersungut-sungut. Itu sebabnya ciri yang pertama karakter itu, ketika tidak terpenuhi kepuasan hatinya, orang akan bersungut-sungut. Maaf kalau saya tanya, ada enggak jemaat-jemaat yang merasakan tidak terpenuhi kepuasan hatinya? Dalam keluarga pernah enggak menghadapi itu? Nah, dalam hidup sosial pernah enggak? Dalam lingkungan sekitar kita, ketika kita bersosial, saya ngurusin warga di kampung ini, ngurusin warga di perumahan karena penasihat RT dan rekan juga di RW. Kalau ngurusin, waduh, bermacam-macam karakter kan kita jumpai. Belum di jemaat juga mendapatkan bermacam-macam karakter. Belum lagi saya ngurusin pejabat-pejabat GBI yang ada di Bekasi, kota dan kabupaten. Wah, karakternya banyak amat ya. Kalau saya melihat semuanya itu dari sisi negatif, maka nggak akan pernah berhenti saya selalu bersungut-sungut. Kenapa? Karena saya punya keinginan dalam dirinya. Dan keinginan saya nggak terpenuhi. Ketika melihat keadaan, saya maunya kalau mimpin kayak gini. Tapi ketika menjumpai situasinya, kok nggak seperti yang saya harapkan ya. Kalau saya lihatnya dari sisi negatif, saya pasti akan bersungut-sungut. Kadang-kadang kita melihat anak-anak seperti itu kan. Kata anak-anak, saya didik mahal, saya sekolahkan mahal-mahal, kok ini jadinya kayak gini ya. Kita ngomongnya kayak gitu terus. Lalu nggak nyalain anak, lama-lama nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kasih anak kayak gini? Ah, itu bahaya lagi saudara. Karena orang bersungut-sungut itu selalu melihat segala sesuatu sisi negatif. Itu bagian yang pertama yang harus kita hilangkan. Supaya kita nggak jadi orang bersungut-sungut, melihatnya harus dari sisi positifnya. Ingat kata-kata istri Ayub ketika dalam kondisi menderita, anaknya mati, harta bendanya habis, dirampok orang, ternaknya dirampokin orang, semua pegawai-pegawainya dibunuhin semua. Lalu apa kata istri Ayub? Kutuki saja alamu, buat apa kita kayak gini? Tapi Ayub bilang apa? Ini Ayub lihat dari sisi positif. Istrinya dari lihat sisi negatif hingga keluarnya keluhan kayak gitu, sungut-sungut. Ayub bilang, masa kamu hanya mau terima yang baik saja dari Allah? Artinya gak mau menikmati melewati proses dalam hidup. Kan ada yang baik, ada yang enggak dalam proses. Tapi kalau lihat positif, mau baik mau enggak, semua tujuannya sama kok. Kasih setia Tuhan itu besar. Sehingga Ayub bisa berkata, kita kan datang dengan telanjang, enggak bawa apa-apa. Nanti kita akan balik lagi juga dengan telanjang, enggak bawa apa-apa. Itu orang yang bisa melihat segala keadaan dari sisi positif. Ya, itu yang pertama yang dapat kita jumpai, sifat yang pertama. Yang kedua, Keluaran 16 ayat yang kedua, kita pelajari lagi dari bahasa Israelnya. Keluaran 16 ayat 2, ya dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, kepada pemimpinnya. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi mereka lihatnya kayak gini. Kalau kita di padang gurun ini mati kelaparan, lebih baik kita mati di Mesir. Ketika mau mati dia di hadapannya ada kuali yang isinya daging. Ada lagi apa lagi? Makan roti sampai kenyang. Artinya dia mau ngomong kayak gini. Kalau tahu keadaannya kayak gini, lebih baik aku hidup di masa lalu. Aku bisa mati dalam kondisi yang enak. Gitu. Ini ciri yang kedua itu katakan apa? Ketika situasi yang dihadapi tidak seperti yang dibayangkan selalu baik.
ketika kita akan dibawa kepada suatu perubahan hidup dan mendapati proses yang tidak enak, maka kita akan membayangkan keadaan di kehidupan lama kita. Jadi orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak mau melewati proses, maunya segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Makanya orang bersungut-sungut itu nggak mau terima keadaan. Orang yang bersungut-sungut itu cirinya nggak mau terima kondisi apapun yang nggak enak dalam hidup. Dan bangsa Israel merasakan itu, dan ini kebiasaan karena memang karakter bangsa Israel yang bersungut-sungut itu berangkat dari sesuatu. Yang disalahkan siapa? Musa dan Harun sebagai pemimpinnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap perilaku seperti ini, karakter seperti ini yang membuat Tuhan marah berkali-kali. Karena mereka bukan menyalahkan Musa dan Harun, sebenarnya yang mereka sindir sebenarnya adalah Allah sendiri. Yang menyuruh mereka, membawa mereka keluar dari Mesir menuju Kanan. Nanti kita bagian yang ketiga akan tahu kenapa Tuhan suruh sana, kenapa mereka bersungut-sungut. Tadi mereka nggak mau terima proses dalam hidup. Jadi jemaat yang dikasih, kita ini hidup bergerak berjalan kan dalam pimpinan Tuhan. Endingnya itu adalah Kanaan. Endingnya Kanaan dalam pemahaman rohani atau yang dilihat Abraham dalam Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Kanaan itu bicara tentang Yerusalem baru. Bicara tentang surga. Tuhan menuntun saudara dan saya berada di dunia ini dalam kondisi apapun, tujuannya itu satu. Membawa saudara bisa sampai ke tujuan, yaitu Yerusalem. Yohanes 14 ayat 2 katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku turun, aku nanti akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Di mana? Di surga. Yesus katakan seperti itu, Yohanes 14 itu. Itu sebabnya bagian yang yang ketiga. Apa dikatakan di sana? Keluaran 16 ayat yang ke-8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Karakter yang ketiga, orang yang bersungut-sungut itu selalu menyalahkan siapa saja yang ditemuinya demi melampiaskan kekesalan hati karena keadaannya. Jadi yang disalahkan mereka itu siapa aja di depannya. Kan kita sering jumpai kan, orang yang suka ngeluh, suka nyungut saudara. Coba siapa yang disalahin? Yang disalahin itu di depan kita ngomongin orang lain. Nanti di orang lain yang disalahin siapa? Ya kita yang diomongin orang. Jadi dia maunya siapa aja salah. Dia nggak pernah lihat introspeksi dirinya bahwa semuanya ini proses untuk kebaikan dalam dirinya. Ya, hal-hal yang sederhana yang dapat kita jumpai dalam hidup ketika ada suami istri lalu punya anak, anaknya diharapkan oleh keluarga ini untuk menjadi orang yang berhasil. Tiba-tiba dalam perjalanan hidup anaknya gagal di tengah jalan. Saya tanya, lebih banyak bersyukur atau lebih banyak bersungut-sungut kedua orang tua ini? Bersungut-sungut. Dan saya pernah melayani keadaan seperti ini. Anaknya udah diharapkan jadi seorang bagus, tempat kerja bagus, tiba-tiba maaf kata ya, ambil duluan. Sehingga semua harapan orang tua itu udah runtuh. Ibu nyalakan, istri nyalakan suami, suami nyalakan istri. Ketika kami datang, kami ingin membawa mereka kepada kebalikannya. Mensyukuri segala keadaan dan melihatnya dari sisi positif. Apa yang mereka katakan? Pak Pendeta, saya nggak bisa lihat sisi positifnya dari keadaan ini. Seperti itu kan? Jadi dia bukan hanya melihatnya itu berani melihat, tapi justru dia menyalahkan orang yang di hadapannya. Kenapa? Ya karena memang orang yang selalu bersungut-sungut itu nggak bisa melihat itu. Karena dia hanya melihat dengan kacamata negatifnya saja dari setiap situasi. Padahal ketika sudah berjalan beberapa bulan, hampir 3, mau menjelang 2, menjelang 3. Ketika sudah melewati masa itu, dia baru memahami bahwa semuanya itu dia bisa lihat dari sisi positifnya. Dari anak ini, anaknya mereka. Ya memang harapannya tidak seperti diharapkan. Tapi ketika dia mau belajar bersyukur,
Mau belajar melihat sesuatu, segala situasi yang tidak dibawa kendali dia ini. Dan dia melihatnya dari sisi yang positif. Dia bisa melewati bersyukur. Saya tanya, kenapa Daud ketika menghadapi sebuah situasi yang sulit? Kita tahu kan hal yang menjatuhkan Daud dari perjalanan hidupnya. Ketika dia merencanakan pembunuhan seorang suami yang bernama Uria. Demi apa? Mengambil istrinya. Dia merancangkan pembunuhan suaminya. Dia sebelum dibunuh ini udah hidup dengan istri yang sudah hamil tanda kutip ya. Sehingga dia paksa Uria pulang, kamu tidur dengan istrimu. Untuk apa? Untuk menutupi aibnya. Supaya kalau dia merasa udah tidur, berarti bukan salah dia lagi. Ini sebuah kejahatan di mata Tuhan yang luar biasa. Sehingga Daud ditegur oleh Allah melalui Nabi Nathan. Ketika memberikan sebuah perumpamaan, ada orang kaya, dia melakukan pesta. Tapi dia punya lembu tambun-tambun, tapi dia ambil lembu tetangganya yang kurus yang cuma satu. Ya. Lalu dia buat pesta itu untuk pesta dalam dirinya. Wah, apa yang layak bagi orang kayak gini? Daud dengan cepat, wah itu harus mati, layak mati. Nabi Nathan bilang, siapa orangnya? Kamulah orangnya. Wah, sejak itu Daud langsung bertobat, menyesali semuanya. Sikap Daud inilah yang bisa mengubah segala sesuatu. Dia belajar, dia tunduk, dia menyelesaikan tantangan hidupnya, keadaannya yang tidak enak itu. Dia ingin mengubahnya dengan cara tidak bersungut-sungut. Dia bersyukur sama Tuhan. Dia mengubah pandangannya melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ketika anaknya lahir, 10 hari kemudian anaknya mati. Lalu beberapa tahun kemudian lahirlah anak penggantinya yang bernama Salomo. Dan anak Salomo inilah hasil dari rasa syukurnya kepada Tuhan. Hidup pandangannya. Makanya dalam Alkitab kalau saudara baca dalam Mazmur 119. Itu perkataan Daud yang mengingatkan tentang ini. Saudara, dia ingat firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Dia renungkan. Dia tidak bisa hidup tanpa Taurat Tuhan. Kata-katanya seperti itu. Kenapa? Karena ini rasa syukurnya Daud. Mengubah melihat situasi yang tidak enak. Dia lihatnya dengan rasa bersyukur. Sehingga kata-kata yang terkenalnya. Betapa bahagianya orang yang dilupakan pelanggarannya dan diampuni segala dosanya maupun kejahatannya. Ketika orang bisa mengubah cara pandang hidup dalam keadaan apapun dengan bersyukur, itu bisa mengubah perjalanan masa depan hidup kita. Tapi kalau bersungut-sungut nggak akan mengubah masa depan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Lanjutnya ya, ayat bagian yang keempat. Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya. Meratapi kehidupan yang buruk dan menyalahkan Tuhan karena hidup yang dijalaninya tanpa menerima proses Tuhan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka nggak mau prosesnya. Berapa lama dia diproses Tuhan untuk sampai di tujuannya Kanaan itu? 40 tahun. Dan kalau saudara baca dalam Ulangan berapa itu Tuhan udah kasih tujuannya. Kenapa Tuhan bawa mereka 40 tahun? Supaya mereka tahu siapa Tuhan. Supaya hidup mereka bisa takut akan Tuhan. Supaya mereka tunduk kepada Tuhan. Langkah hidupnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Itu ulangan berapa itu? 5 atau berapa itu ya. Yang menunjukkan bagaimana tujuan mereka kenapa dibawa 40 tahun. Itu namanya proses. Kanaan itu bicara Yerusalem baru. Akhir hidup kita, kematian kita nanti di akhir. Karena kematian buat orang yang percaya itu adalah kebahagiaan. Karena di sanalah pintu masuk untuk kita bisa ke Yerusalem baru. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan nanti, Tuhan sudah sediakan tempat itu. Tapi yang menjadi permasalahan prosesnya ini loh. Proses perjalanan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu enggak semuanya enak, saudara. Enggak. Siapapun dalam Alkitab menceritakan tentang proses hidup Paulus lebih sulit lagi menjalani proses. Tapi ujungnya Paulus tahu bahwa semua itu adalah karena ada didasari, dikuatkan oleh kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan kita harus bersyukur senantiasa dalam hidup ini. Karena ketika kita menjalani proses dan memandangnya dari sisi negatif, pasti akan mengalami kegagalan dalam proses itu. Saudara, berapa banyak yang gagal dari bangsa Israel yang keluar dari Kanaan? Berapa banyak? Semua yang berusia di atas 20 tahun. Tidak ada yang sampai di
Kanaan. Hanya ada 2 yang di atas usia 20 tahun ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka dapat? Nanti ada bagian tentang bersyukur nanti tentang itu, tentang Yosua dan Kaleb. Kenapa Yosua dan Kaleb yang lolos? Karena dia tahu rasa bersyukur, nanti kita lihat. Sementara yang 10 pengintai itu hanya menyampaikan kata-kata sungut, gak mau terima prosesnya. Karena itu hebat cerita mereka loh. Oh luar biasa, kaya dengan susu semuanya, wah mewah. Tapi ada kata tapinya, tapi bangsa yang mendudukinya itu raksasa, tinggi besar. Bangsa yang menguasainya, bangsa yang kuat. Kita nanti pasti akan dibunuh semuanya. Kalau sampai kita mati gak ada yang sampai. Wah, kata-kata yang 10 kayak gitu. Tapi kata-kata Yosua dan Kaleb bilang, memang betul yang dikatakan itu. Bangsanya besar, jauh lebih besar. Tapi kita punya Allah penyerta kita. Tuhan akan memberikan tempat itu bagi kita. Kita akan mengusir mereka. Dan kita akan memiliki Kanaan itu. Itu kata-kata orang-orang yang tahu rasa bersyukur. Melihat segala tantangan dan proses itu dari sisi positif. Dapat gak mereka? Dapat. Yang masuk siapa? Ya mereka semua yang bersungut-sungut di padang gurun gak ada yang masuk. Yang ada adalah anak-anak mereka, generasi mereka. Kalau perjalanannya 40 tahun dan orang-orang yang masuk sana, orang-orang yang keluar umur 20 tahun. Berarti yang 20 tahun ketika keluar dari Mesir umur berapa ketika masuk di Kanaan? 60. Jadi yang umur di atas 20 ketika keluar dari Mesir itu dia pertengahan perjalanan selama 40 tahun itu hilang satu-satu. Ada yang ditelan bumi, ada yang mati, ada apalagi dipatok ular, apalagi semua dalam perjalanan itu banyak. Itu nilai itu jumlahnya berapa? Kalau ditulis Alkitab 600.000 laki-laki perjalanan itu, belum anak-anak, belum perempuan, ya itu bisa menewaskan berapa banyak itu. Dari Mesir ke Kanaan, umur yang 2 atas, kurang lebih hampir sekitar 300 ada itu. 300.000 itu mati. Hanya sisa 2, Kaleb dan itulah bagaimana dampak dari rasa bersungut-sungut. Yang terakhir, yang kelima tentang bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat yang ke-36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Jadi ini yang 10 tadi, yang ngomongin dan memberi dampak pengaruh kepada orang yang dengar. Celakanya mereka lebih mendengarkan kata sungut-sungut daripada kata optimis dari Yosua dan Kaleb. Artinya lebih berpengaruh mana? Orang yang bersungut-sungut hidup di tengah-tengah orang banyak dengan orang yang selalu bersyukur hidup tengah-tengah banyak orang banyak. Mana yang lebih berpengaruh? Mana yang lebih berpengaruh? Orang yang memiliki kata-kata yang negatif, yang bersungut-sungut. Jadi dalam dunia pun kan seperti itu. Berita itu kalau beritanya hoax, beritanya itu negatif, lebih dibaca orang, didengar orang, atau orang milih berita yang adem ayem, yang benar-benar aja. Banyak kan milih yang lebih tertarik kepada yang negatif. Artinya orang yang bersungut-sungut itu selalu melihat berkat tanpa mau menghadapi tantangannya. Mereka sudah diperlihatkan Kanaan, tetapi mereka tidak ingin berlelah dan berjuang untuk meraihnya sebagai janji Tuhan, sehingga tidak menyertai penyertaan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu artinya orang yang tidak lagi menghargai karya kasih setia Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Akulah Tuhan penolongmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Orang yang bersungut-sungut itu artinya tidak mengakui penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, ini keadaanku seperti ini. Jangan mengeluh. Berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Di balik rasa syukur itu ada sebuah pengakuan dalam diri kita. Bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap keadaan. Roma 8:28 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kata segala sesuatu, yang baik saja atau yang buruk saja? Yang baik saja atau yang buruk saja kata segala sesuatu penyertaan Tuhan? Baik yang baik maupun yang
buruk, Tuhan ada di sana. Apa tujuannya? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuannya itu jelas. Nah, orang kalau bersungut-sungut artinya nggak mempercayai penyertaan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan kasih saya nggak baik. Karena situasi prosesnya sedang nggak baik. Ya, itu gambaran bagaimana ketika orang bersungut-sungut, dia punya ciri nggak mau berjuang untuk meraih sesuatu yang baik. Nggak mau meraihnya dengan hati yang memang betul-betul percaya Tuhan ada penyertaan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kami mau punya tempat, saya pakai ruko ya, mau beli tempat itu, kemampuan jemaat pada waktu tahun-tahun itu memang sulit ya. Untuk mengumpulkan 5 juta tiap bulan itu susah untuk cicil apa ruko itu, saudara. Tapi ketika kami tantang, karena ada situasi yang tidak mengenakkan, karena yang pemilik ruko bilang kayak gini, bulan depan kalau ini nggak dibeli, saya akan kasih ke orang lain. Waduh, saudara, itu kan tantangannya. Artinya bulan depan kita harus pergi dari situ. Karena dia akan tawarkan ke orang lain. Dalam minggu-minggu itu pergumulannya sangat berat. Saya nggak cari manusia, saudara. Saya nggak keliling sana, keliling sini, bawa profil, tanya, oh ini bantuan. Enggak. Saya hanya berdoa. Ketika saya berdoa di minggu ketiga, saya masuk di kantor tugas. Tuhan pertemukan saya dengan seseorang. Ya, seseorang yang sangat punya baik hati ya. Saya percaya Amsal 22 atau bilang berapa itu, bahwa yang mempertemukan kita dengan sesama itu semua karena Tuhan, bukan karena maunya kita, maunya orang yang mau ketemu kita, enggak. Tuhan kirimkan. Ya, sudah, singkat kata, akhirnya kami deal dengan pemilik ruko, mau ambil dicicil setiap bulan 5 juta, dia tawarkan dulu 10 juta, saya tawar 5 juta, dia 7,5, akhirnya deal 5 juta. Itu kurang lebih saya hitung 12 tahun baru selesai. Dalam proses perjalanan itulah saya ketemu banyak orang, seorang hamba Tuhan di sana, lalu dia hubungkan ke anaknya di luar negeri, lalu dia hubungkan dengan rekan-rekan kerjanya. Kemampuan kami sangat-sangat tidak bisa pada saat itu. Tapi saudara, ketika saya bersyukur sama Tuhan, yang harusnya 12 tahun, itu cuma 3 tahun 7 bulan selesai tempat itu, saudara. Kalau saya mengeluh, saya nggak akan pernah ditemukan dengan orang-orang seperti itu. Kalau saya mengeluh, saya nggak akan bisa mendorong semangat jemaat optimis bahwa ini ada penyertaan Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Ya, kita akan mungkin, ya sudah kita pindah aja. Karena orang tadi cirinya kan, orang yang suka bersungut-sungut itu gampang menyerah. Nggak mau menikmati, melewati yang namanya proses. Maunya enak terus. Wah, kadang-kala Tuhan izinkan semua terjadi itu untuk melatih iman kita kepada Tuhan. Dan kami lewati nih. 1 tahun, 2 tahun itu sulit memang. Tapi tahun 2 ketiga dan sampai ke akhir itu penyertaan Tuhan luar biasa. Jemaat optimis, jemaat semangat. Dan anak-anak muda kami, mereka yang berperan besar. Karena mereka baru kerja, maaf kata, sampai buah sulung mereka. Harusnya kerja itu pertama itu gajinya itu dinikmati sebagai anak muda. Dipersembahkan semua untuk Tuhan. Dan sudah tahu level-level anak muda sekarang gajinya itu udah minimal rata-rata udah di kelas angka 5 lah. Mereka bisa persembahkan semua untuk ini untuk pembangunan. Udah lagi-lagi ini untuk pembangunan itu. Dan dari mereka berjalan sampai di menjelang tahun ketiga menjelang. Dan Tuhan hadirkan itu. Rekan-rekan hamba Tuhan lalu kehubungkan ke anaknya, hubungkan ke teman-teman kerjanya dahulu sebelum dia pensiun. Ya semua tertutup dalam waktu 3 tahun 7 bulan itu. Harusnya 12 tahun. Udah, kalau kita bersyukur sama Tuhan, selalu ada yang namanya jalan. Ingat 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah kita Allah penuh kasih. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu mampu menang. Jadi jalan keluar Allah itu bukan memindahkan saudara dari masalah lalu jalan yang lain kayak robot gitu, nabrak tembok diangkat pindah sono supaya nggak ada tembok. Enggak. Tapi kata-kata terakhir 1 Korintus 10 ayat 13, supaya kamu mampu menanggung. Artinya tetap aja Tuhan menyertai temboknya yang Tuhan bongkar supaya dia bisa jalan terus. Ya. Itu poin yang tentang bersyukur. Yang kedua, kita mau pelajari tentang rasa bersyukur. Ya. Hal ini dilakukan oleh Raja Daud karena kita melihat rasa bersyukur ini kita temui dan jumpai di dalam pribadi Raja Daud ya. Dikatakan karena kesadarannya atas kebaikan Tuhan. Jadi rasa bersyukur yang dimiliki Daud itu karena kesadarannya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik.
Jadi saudara kalau bisa bersyukur itu menyadari Tuhan itu baik dalam hidup saudara. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-7 di sana, next berikutnya. Ya, Daud. Oh ya betul ini ya. Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ini pertama kali Daud memerintah, lalu pertama kali Daud menyuruh Bani Asaf ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Jadi rasa syukur ini karena kesadaran. Ya, saudara dan saya bisa bersyukur karena kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saudara dan saya. Ya. Next. Jadi bersyukur itu harus terus dilakukan selama kita hidup. Ya, karena kata Mazmur 6 ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya, kalau udah mati udah nggak bisa bersyukur. Ya. Selama saudara dan saya hidup, wajib hukumnya untuk selalu bersyukur. Kata Paulus dalam 1 Tesalonika 5:18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik enak maupun tidak, mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu kehendak Tuhan. Karena itu kewajiban dalam hidup kita mengakui bahwa Tuhan itu selalu baik. Next. Bersyukur dapat dilakukan melalui pujian yang kita nyanyikan maupun alat musik yang kita gunakan. Ya. Jadi Raja Daud menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan itu bisa dengan kata-kata, tapi juga bisa dengan alat musik. Karena alat-alat musik itu adalah sebuah kata-kata atau bahasa komunikasi yang dinotasikan, dinadakan. Saya punya teman, sahabat di Medan, dan dia punya anak 2, ya, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ini beberapa kali juara di Indonesia, di Asia Pasifik, di Jepang, sampai di dunia. Dia juara dunia untuk piano maupun untuk organ. Ya. Nah, anak kedua juga hal yang sama. Dia ngikutin jejak ini karena memang orang tuanya dulu ikut beberapa festival tapi tidak keturutan, udah usianya udah anak-anaknya jadi. Sekarang anak-anaknya sudah keluar sekolah di luar negeri, dan kalau saudara lihat di YouTube banyak sekali itu dia punya karya-karya komposer karena dia ambil jurusan S2-nya komposer. Dan di sanalah kita bisa melihat bahwa bagaimana dia membahasakan kata-kata itu dengan alat-alat musik. Coba kalau sudah di YouTube coba nyanyikan nada, lalu dia bawa pulang kata sampai di rumah dijadikan satu lagu hanya dari kata nada seperti itu. Tapi tidak ada tulisannya, tidak ada lagunya apa isinya, tapi hanya intonasi dari sebuah nada tadi. Ketika ditanya apa sih sebenarnya dari nada sebegitu banyak ini adalah nada pengagungan kepada Tuhan, dan saya bisa rasakan. Karena beberapa kali saya juga kasih judul untuk lagu-lagu itu, sudah minta tolong judul kasih apa loh om, kasih judul ini. Akhirnya ketika dilombakan jadi juara judulnya Rimba atau Forest ya, judulnya lagu itu ya. Sehingga itu membawa sebuah ungkapan yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa kata-kata manusia, tapi hanya dengan bahasa musik. Katakan Mazmur 133 kita baca itu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, alat musik kan, bermazmurlah baginya dengan gambus berapa tali? 10 tali. Artinya ungkapkan rasa syukur itu dengan alat-alat musik. Kelihatan kan kalau saudara lagi main musik apa ini? Ya kan bisa kelihatan ya. Di musik dunia masih musik bukan ucapan tapi nada-nada seperti tadi kita dengar itu ungkapan-ungkapan kepada Tuhan. Lalu dikatakan nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorak. Jadi bukan sembarangan alat musik, katakan petiklah kecapi baik-baik. Artinya memuji kepada Tuhan itu juga harus serius, dipelajarin supaya tidak salah. Kenapa? Karena kita sedang menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan, bukan untuk menyenangkan telinga yang mendengar. Makanya kalau saya di gereja itu lihat anak-anak muda, kalau saya dulu ya, enggak sekarang. Dulu kalau mainnya asal-asalan, saya marah. Marah kenapa? Kalau kamu asal-asalan sama aja kamu ngomong orang asal-asalan. Diajak ngomong melengos ke kiri. Dia orang lagi ngomong, lalu kita hormat enggak sama orang yang diajak ngomong? Enggak kan? Kadang ngomong orang matanya ke sana, orang lagi ngomong, itu sama dengan main musik kalau tidak sungguh-sungguh. Main musik untuk siapa? Untuk Tuhan.
kalau mainnya asal-asalan, mempersiapkan asal-asalan, sama halnya kita ngomong dengan orang asal. Kadang musik ini katakan tadi sedang memuliakan nama Tuhan, serius. Nah, sekarang anak-anak kita, anak muda itu kalau musik, latihan dulu sampai betul-betul set, lalu dia naikkan untuk Tuhan minggu, ya terbawa karena mereka sungguh-sungguh sedang berbicara kepada Tuhan. Ya. Lanjut. Ya, bersyukur dapat mengatasi tekanan hidup. Kata-kata bersyukur tadi bersungut-sungut, negatifnya ini bersyukur ya. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Karena dengan bersyukur artinya kita berserah kepada Tuhan atas segala beban hidup kita. Dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan pemazmur, katakan dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi rasa bersyukur itu juga bisa, artinya kita sedang berterima kasih, sedang menyerahkan beban hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau bersungut-sungut kebalikannya kan, kita menampung beban hidup kita itu di dalam hati. Karena dengan bersungut-sungut artinya tidak melepas. Kita hanya mengeluh terhadap beban yang ada dalam diri kita. Ya puas gak dengan keluhan? Kadang-kala puas tapi bebannya masih ada di dalam hati. Tapi kalau bersyukur seperti kita melepas. Menyerahkan beban yang ada dalam hati ini kepada Tuhan. Dengan berterima kasih, dengan bersyukur kita melepas itu. Contoh, ketika saudara diberikan sesuatu oleh orang lain. Lalu saudara ucapkan terima kasih, bebannya ada di mana itu? Yang memberi atau yang menerima? Ketika saudara berterima kasih kepada orang yang memberi, siapa yang menikmati rasa terima kasih itu? Yang satu nikmati terhadap balasan terhadap dia terima. Tapi saudara ketika melepasnya, saudara aslinya nggak ada hutang. Atau istilahnya hutang budi lah diterima. Enggak, karena saya sudah memberikan bagiannya, yaitu berterima kasih, berkatnya nanti balasannya kan dari Tuhan. Artinya ketika kita bersyukur, kita sedang melepaskan sesuatu dalam diri kita. Termasuk bagiannya beban itu. Itu sebabnya tadi katakan, orang yang bersungut-sungut itu mudah menyerah, mudah putus asa. Karena bebannya masih ada di dalam hati, enggak dilepas. Tapi orang yang bersyukur, dia sama halnya dengan melepas sesuatu beban dalam diri. Itu sebabnya Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan bersyukur kita menyerahkan kepada Tuhan segala pergumulan dan tantangan kita. Bagian terakhir, penutup ya. Dampak keduanya terhadap kehidupan rohani antara bersyukur dan bersungut-sungut. Bersyukur itu membawa damai, sukacita dan pertumbuhan iman. Di dalam Kolose 3 ayat ke-15 dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita rasa damai. Beban sudah diserahkan. Pikirannya optimis, melihat segala sesuatu positif semuanya. Sehingga kita bisa melihat masa depan kita lebih cerah daripada orang yang bersungut-sungut. Sekarang dampak dari yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu menyebabkan kekeringan rohani dan menjauh dari kehendak Allah. Ini kebalikan dari orang bersyukur. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 secara perikopnya, kita baca intinya saja. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Artinya kehidupan mereka penuh dengan sebuah kondisi keadaan bagaimana tidak tahu rasa damai itu seperti apa. Karena mereka sedang menghadapi sebuah kekeringan rohani. Ketika orang bersungut-sungut artinya tidak mengakui Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang bersungut-sungut artinya orang yang hidup di luar Kristus. Karena tidak mengakui penyertaan Kristus. Itu sebabnya Tuhan hari ini ingin meneguhkan kepada saudara saya. Harus punya kebiasaan, memilih kebiasaan untuk bersyukur. Melihat segala sesuatu harus dari sisi positif. Enak gak enak apa yang kita hadapi, itu adalah sebuah proses dalam hidup. Ingat tujuannya. Semua untuk kebaikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tersandung kayak Daud. Kadang-kadang terjatuh kayak Daud. Tapi bagaimana cara kita bangkit?
Itulah yang menopang hidup saudara dan saya. Ketika engkau tahu rasa bersyukur, engkau akan mudah untuk bangkit ketika tersandung, ketika terjatuh. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan bersungut-sungut, kita akan kesulitan tahu cara bagaimana bangkit dari sebuah situasi dan keadaan yang tidak mengenakan dalam hidup. Hari ini kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita dudukkan kepala kita. Kita nyanyikan satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Ya, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini saja, cepat untuk bangkit berdiri. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini hati kami ya Tuhan, kami rindu dipenuhi dengan rasa syukur. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Kalau toh Tuhan izinkan kami ada dalam sebuah proses perjalanan hidup, dan terkadang kami melihatnya kurang mengenakan untuk kami jalani Tuhan. Sebuah proses yang mungkin seperti bangsa Israel di padang gurun, sulit untuk dilalui ya Tuhan, sulit untuk menemukan jalan keluar menurut pandangan manusia. Tetapi ketika kami tahu rasa bersyukur dalam hidup ini Tuhan, maka kami akan selalu menemukan jalan keluar. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kepada kami jalan keluar itu Tuhan, sehingga Engkau mampukan kami untuk menanggungnya, menghadapinya. Seperti hamba-Mu Raja Daud, seperti hamba-Mu Nabi Ayub ya Tuhan, melewati pergumulan dan perjuangan dalam proses hidup, tapi mereka menang. Mereka menang ya Tuhan. Kami pun menang dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, karena kami tahu itu apa arti dari rasa bersyukur itu kepada Tuhan. Ajar ini dalam hidup kami Tuhan, supaya kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan meninggalkan sikap maupun sifat dan karakter untuk bersungut-sungut menghadapi berbagai macam keadaan dalam hidup. Karena kami percaya Tuhan, bersungut-sungut bukanlah suatu sifat maupun sikap yang Engkau kehendaki Tuhan. Engkau menghendaki kami untuk selalu bersyukur, selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, pagi hari ini kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Biar ini tertanam menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat yang permanen dalam hidup kami, menjadi tuntunan dalam langkah hidup kami, untuk semakin kami karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat lagi, bahwa Tuhan selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati hidup rohani mereka, pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan limpahkan berkat bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus, firman yang luar biasa untuk kita selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Pertanyaannya bagi kita, untuk Bapak Ibu renungkan di rumah, apakah kita lihat masalah sampai hari ini dalam sisi negatif ataukah sudah dalam sisi positif? Oke, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya persilakan kepada yang bertugas. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya minta kesediaan kepada yang bertugas, Bapak Samuel, untuk bisa maju ke depan. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pengumuman sepekan Minggu 18 Mei 2025. Terima kasih kepada Pendeta Stefanus H. Kasten STH Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga, Pak. Gembala Sidang GBI Shalom Titan Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Shalom Titan Kencana. Ada? Ada. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jemaat GBI Titan Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Melia Like 12 Mei dan Ibu Ike Bernike 14 Mei. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Pelayanan Ibadah Raya 25 Mei 2025. Worship Leader Bapak Tobing, Worship Leader Ibu Cesna, Singer 1 Bapak Ayong, Singer 2 Ibu Aling, Singer 3 Ibu Roida. Pemusik Saudari VB, Bapak Yoda, Bapak Aven, Aser, saya pribadi sendiri. Pengumuman Bapak Joko LCD Saudari Angel. Sunday Worship tema Hidup dalam Kebenaran Allah PIC Kak Randy, hari Minggu 25 Mei 2024 di GBI Shalom Titan Kencana jam 11 siang.
ibadah WBI Titik Kencana bertumbuh di setiap musim kehidupan dengan pembicara Pendeta Foni Komaling hari Kamis jam 5 sore di gereja. Women Retreat untuk WBI 23 sampai 25 Juni 2025 di Puncak Resort, biaya 2.000. Info dan pendaftaran kepada Ibu Aling dan Ibu Roida. Kalau Minggu GBI Shalom Titik Kencana Outing Day to Museum Lai Salemba hari Kamis 26 Juni 2025 pukul 7 sampai jam 2. Dalam rangka penggalangan dana retret WBI ada open t-shirt kaos ready awal bulan Juni 2025. Anak-anak dihargai 90.000, dewasa 100.000. Tersedia ukuran S 2XL, dewasa dan anak. Pemesan bisa langsung ke Ibu Roida dan Ibu Aling. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan pada Bapak Pendeta. Ya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat banyak kegiatan gereja dari WBI pergi ke Puncak, sekolah minggu juga ada kegiatan, dan remaja dan kompria nih Pak yang belum ada kegiatan nih. Ya, kita berdoa, mungkin nanti Pak Weli bisa koordinasi dengan Bapak Ketua untuk kita bisa buat kegiatan, begitu ya Pak Ketua ya. Ya, puji Tuhan. Kita doakan Bapak Ibu buat pria-pria ini semakin mantap dan semakin takut akan Tuhan. Amin. Nah, saya mau sampaikan pada pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama kita karena ada di Beijing Bapak Ibu. Puji Tuhan tadi pagi sudah sampai. Kita doakan boleh kembali dengan keadaan baik, selamat tanpa persoalan apapun. Dan saya mengucapkan dari pengurus gereja mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Stefanus Carson. Ternyata kita satu kota Bapak Ibu. Memang beda wajah ya kan, tapi kita ngobrol-ngobrol ternyata kita dilahirkan di kota yang sama. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Apabila Bapak Ibu mau mendukung kegiatan gereja, seperti halnya nanti ada hal yang nanti ditawarkan di depan, Bapak Ibu boleh ikut berpartisipasi ya, khususnya tadi WBI sudah kasih close jual kaos Bapak Ibu, kita beli kaosnya nggak murah nggak mahal tapi sedang ya, Bapak Ibu boleh beli buat kapelan, buat keluarga boleh ya kan, atau mungkin buat pacar juga boleh ya kan, atau mungkin buat calon menantu juga boleh. Jadi nanti bisa hubungin panitia di depan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang lain. Saya mengucapkan juga terima kasih buat pelayan yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari undang semua bagi berdiri Bapak Ibu. Nanti yang berulang tahun boleh maju ke muka dan kita akan berdoa. Shalom, shalom. Pamungkas ibadah pada pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata lain kami selain mengucap syukur
Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu boleh mengajarkan kami Tuhan, mengoreksi kami untuk kami tetap bersyukur dalam segala hal. Ternyata ada berkat yang luar biasa ketika kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar untuk kami melihat setiap proses yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, melihat semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kini pagi hari ini Tuhan yang terus melawat memberkati kami Tuhan. Mungkin ketika kami keluar tempat ini kami membawa satu pemahaman yang baru akan firman-Mu. Bahkan setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami selalu mendatangkan kebaikan. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan kiranya memberkati buat ibadah pagi hari ini, memberkati buat setiap kami Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan yang tolong melawat. Kalau kami datang Tuhan, kami menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Tuhan yang boleh lawat kami Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang bersyukur setiap waktu. Kami bersyukur setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, karena mendatangkan kebaikan. Kami memberkati buat Bapak Pendeta Carson yang sudah memberkati kami Tuhan. Boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam tugas sebagai seorang gembala. Bahkan kau memberkati dalam hidup keluarganya, pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kemanapun kau boleh utus melayani-Mu Tuhan, sertai dengan karunia-karunia Allah yang ajaib. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Bapak berdoa secara khusus buat Ibu Ika Tuhan, yang dalam beberapa hari yang lalu Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi. Kini berkat damai sejahtera Tuhan hadir memberkati Ibu Ika Tuhan. Kau memberkati dengan kekuatan kesehatan hikmat yang luar biasa, dan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Dan kau boleh berpakai Tuhan menjadi seorang ibu yang boleh berdiri menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Bahkan kau boleh memberkati Tuhan buat setiap mimpi dalam hidupnya Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kini berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun terjadi dalam kehidupan Ibu Ika. Kau memberkati buat suami, memberkati anak menantu, dan Kau memberkati buat anak-anaknya di dalam nama Yesus. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami mengangkat tangan Tuhan, kiri berkat itu turun terjadi atas Indonesia Tuhan. Mungkin banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, banyak berita-berita yang negatif, tapi kami tetap percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kau memberkati buat presiden, wakil presiden, setiap menteri bangsa kami Tuhan. Kau boleh nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau boleh pimpin mereka untuk mereka melakukan hal yang baik, boleh melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami secara khusus berdoa buat pemimpin-pemimpin tingkat provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat daerah-daerah pada saat mengalami hal yang mengkhawatirkan Tuhan. Mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami penderitaan Tuhan. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kini Tuhan yang menjangkau, kini Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat kota Bekasi Tuhan. Kami rindu menyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, di mana Bekasi memiliki kerinduan Tuhan menjadi kota nomor 1 toleransi umat beragama. Boleh nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kau memberkati, kami melihat banyak hal yang boleh terjadi atas Bekasi, tapi kami boleh lihat Tuhan hari-hari Indonesia dan Bekasi diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa memberkati buat gereja Tuhan di tempat ini. Bukan secara kebetulan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, tapi yang Tuhan yang pertemukan kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami sama-sama berakar dan menghasilkan buah. Kiranya Tuhan yang memberkati buat setiap kami Tuhan, untuk kami melekat satu dengan yang lain. Kami jadi unity yang saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk kami memperhatikan satu dengan yang lain. Ini namanya keluarga di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara jemaat-Mu Tuhan ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami pergumulan, bahkan ada yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kini Tuhan yang hadir melawat, kini Tuhan yang hadir memulihkan, menyembuhkan, karena Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini ada di tengah-tengah kami ada jemaat yang baru. Kami bersyukur, dan Tuhan yang baik,
Kiranya Tuhan boleh memberkati Tuhan ibu yang ada bersama dengan kami. Kalau boleh hadir di tengah-tengah kami, kiranya sukacita damai surgawi hadir dalam hidupnya. Kau memberkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kalau lain waktu boleh Tuhan pertemukan untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala sidang kami. Kalau hari ini tidak bersama dengan kami Tuhan, karena dalam perpergian ke Beijing, Tuhan yang tolong memberikan kekuatan kesehatan Tuhan. Bahkan ketika kembali ke tempat ini, ada sukacita Tuhan yang luar biasa. Boleh pakai menjadi alat yang luar biasa Tuhan, untuk boleh mengembalakan kami Tuhan, untuk kami menjadi orang yang semakin dipercaya dan dipercaya oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati gereja-Mu tempat ini Tuhan, dan setiap kegiatan yang ada Tuhan, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, kaum wanita, kaum pria, bahkan dalam ibadah-ibadah sepekan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Kami punya kerinduan yang besar Tuhan, untuk kami berdoa Tuhan untuk pengembangan gereja. Tapi kami tetap percaya kami punya Allah yang lebih besar. Kiranya Tuhan yang buka jalan, memberkati Tuhan setiap langkah iman pengurus gereja Tuhan dan tempat ini, untuk kami boleh melangkah dengan pasti Tuhan, untuk mengambil Tuhan tanah yang ada di sebelah gereja. Kini Tuhan yang tolong Tuhan buka jalan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kini Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Memberkati buat mereka yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik. Kau juga memberkati pengambil kolektan, memberkati tim media LCD. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan, di mana Allah telah memberkati Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Bila berkat yang sama turun terjadi dalam hidupmu. Diberkati hidup keluargamu, diberkati suami dan istrimu, diberkati anak menantu dan cucu-cucumu, diberkati apa yang kau usahakan, diberkati tokomu, diberkati sawah ladang dan lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun kau kerjakan, segala cita-citamu, diberkati kekuatan kesehatanmu, diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati apapun kau kerjakan kiranya dibuatnya berhasil di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.